Fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 11 DBGP Jawa Tengah, semangat membara. Fasilitator hebat, inspirasi sejati. Dengan hati yang tulus kita bergerak membangun generasi masa depan negeri. Tergerak, bergerak, menggerakkan semua, menyalakan. Pak Arli, selamat siang. Permisi Selamat nih siang, Pak. Bu Ya Ismi. Pak, permisi mau mengganggu waktu Bapak. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu sebentar ini Pak? Alhamdulillah bisa, Bu Ismi. Mau di mana ini kita ngobrol-ngobrolnya? Oke. Bapak nembe jam kosong ini Pak, baru jam kosong Pak. Iya, kebetulan saya jam kosong dan sedikit baru melihat pekerjaan siswa. Tidak apa-apa kalau mau berbagi cerita. Iya ini Pak, kita mau duduk di mana ini Pak? Enaknya Pak. Mau di Di itu ya Pak, di bangku depan enggak Pak? Oh iya, bisa di sana lebih agar kita bisa lebih nyaman untuk berbagi cerita. Ya Pak. Bagaimana Bu Ismi bisa bercerita apa dengan saya atau Bu Ismi menemui kendala ataupun masalah apa bisa saya bantu? Ya, gini Pak, ini saya mau bercerita sama Bapak karena Bapak kan salah satu rekan CGP saya di sekolah ini. Jadi ya, saya ceritanya dengan Pak Aris dulu. Oh ya, berarti masalah Ibu ya yang Ibu hadapi berkaitan dengan rekan CGP di sekolah ini. Iya Pak, ini Silakan Ibu saya bisa berkaitan bercerita. dengan masalah CGP ini Pak yang sedang kita lakukan ini. Saya tuh mau cerita Pak, itu kan dulu kan kita di modul sebelumnya itu kan, diminta untuk membuat prakarsa perubahan itu dengan Bagja itu. Oh ya Bu. Nah, eee, yang saya lakukan ini, yang saya rencanakan dulu, nah itu saya merasa kurang berjalan dengan baik Pak, tujuan yang saya harapkan itu, sepertinya masih belum tercapai begitu Pak. Oh gitu Bu Ismi. Eh, Kira-kira permasalahan yang Bu Ismi hadapi dari percakapan singkat ini apa yang diinginkan oleh Bu Ismi? Iya, saya ingin, nanti dari percakapan ini saya dapat solusi tentang kira-kira strateginya saya, apa ya yang harus dilakukan agar prakarsa perubahan yang dulu saya rencanakan ini bisa berjalan sesuai yang saya harapkan itu Pak, sesuai tujuan semula, begitu Pak. Baik, kalau begitu Bu Ismi, kalau boleh saya tahu prakarsa perubahan yang seperti apa yang Ibu usung? Iya, dulu itu saya mengusung yang perkara perubahan yang saya usulkan adalah saya ingin meningkatkan jiwa inovatif murid, itu melalui komunitas ilmiah di sekolah gitu, Pak. Jadi karena saya kan basic-nya IPA, Pak. Jadi nanti akan apa ya, bersamaan ataupun terintegrasi dengan ekstrakurikuler IPA begitu, Pak. Harapannya Oh, saya sih begitu semula. ya Bu, begitu. Kalau kira-kira yang menjadi tantangan Bu Ismi dalam mencapai tujuan itu apa kira-kira? Iya, tantangannya itu jadi kan tujuan saya di awal itu kan ingin meningkatkan jiwa inovatif murid gitu ya, Pak, tapi kayaknya tuh masih susah gitu, Pak, untuk mencapai itu karena ya memang, komunitas yang saya
canangkan itu karena berbarengan dengan ekstrakurikuler, jadi hanya seminggu itu hanya sekali gitu Pak. Jadi Ya, kurang pertemuan gitu Pak, pertemuannya kurang, intensitas pertemuannya kurang. Jadi kan anak kan kita akan sulit gitu melihat peningkatannya anak, begitu Pak yang saya rasakan Pak. oh, ya begitu. Kalau yang sudah dialami Bu Ismi selama ini, kelebihan apa yang ditemukan dalam dalam kesehariannya? Kelebihannya sih sebenarnya banyak Pak. Kelebihannya peminatnya itu sebenarnya banyak Pak untuk komunitas itu karena mungkin anak-anak juga ingin tahu, penasaran gitu kan Pak. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di lab kita itu untuk ini alat bahan yang berhubungan dengan penelitian tentang IPA ya, walaupun penelitian-penelitian sederhana itu sudah mendukung dan juga alhamdulillah juga selama ini rekan-rekan apa ini dari guru-guru mapel IPA itu juga mendukung dan mau ikut ambil bagian begitu Pak. Itu sih yang selama ini jadi kekuatan saya Pak. Oh, alhamdulillah sekali Bu, itu banyak dukungan. Tapi dukungan juga banyak, alhamdulillah yang termasuk yang Bu Ismi butuhkan untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira? Hmm, saya itu pengen berarti harus ini ya Pak ya, harus menambah apa ya, menambah jam pertemuan gitu ya Pak ya, saya itu ya Oh, Pak. jadi jam pertemuan. Hmm, Ada lagi Bu? iya Pak, saya juga ingin gini Pak, biar semuanya itu bisa merasakan, bisa memperluas, eee, jadi inovasi ini tidak hanya terbatas pada komunitas, tapi juga, bisa dirasakan oleh semua siswa sehingga nanti, tujuannya saya untuk meningkatkan jiwa inovatif anak ini bisa tercapai, begitu Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Coba kalau kita lebih dalami lagi, menurut Bu Ismi, mengapa dari program Bu Ismi masih ada yang belum jalan? Atau Bu Ismi perlu perubahan atau inovasi-inovasi tertentu untuk Mmm. jalannya program tersebut? Kira-kira apa lagi Bu? Iya, saya juga jadi kepikiran ini, Pak. Sebenarnya saya selama ini mencari-cari ya, Pak, ya. Mungkin, saya untuk menambah pertemuan itu bisa saya dengan mengintegrasikan dengan pembelajaran IPA mungkin ya, Pak. Karena kan pembelajaran Ya, IPA sendiri, setiap minggunya itu ada 5 jam pelajaran. Kalau misalnya saya bisa mengintegrasikan apa ya, pembelajaran yang berbasis inovatif gitu ya, bisa meningkatkan inovasi siswa dalam pembelajaran IPA, eee, mungkin saya ini Pak, saya juga bisa prakarsa perubahan yang saya canangkan ini nanti juga bisa berjalan dengan baik gitu mungkin ya Pak ya. Jadi saya ini deh Pak, saya merencanakan untuk nanti, nggak melulu di komunitas tapi juga nanti akan saya masukkan sekalian aja Pak di dalam pembelajaran IPA. Saya juga kepikiran ini Pak, eee, nanti, saya kalau saya sudah praktek ini dan kalau sudah berhasil, saya berencana juga akan menularkan ke guru-guru yang lain, terutama guru-guru IPA dan juga mungkin nanti ke guru-guru mapel yang lain, Pak, biar nanti jiwa inovatif anak di sekolah kita bisa meningkat semua, Pak, nggak cuman yang ada di komunitas saja, begitu, Pak. oh begitu. Alhamdulillah kalau ide Bu Ismi ini dalam menambah jumlah pertemuan komunitas dengan siswa bisa efektif dirasakan oleh banyak siswa. Namun, eh, apakah Bu Ismi juga menemukan
solusi efektif yang lain agar siswa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Ya saya, eee, ini setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris ini sepertinya tadi cara yang saya sampaikan itu, insya Allah akan efektif, Pak. Yang penting, saya akan coba dulu saja. Saya akan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sama guru IPA, kemudian, apa namanya, menambah jumlah pertemuan untuk meningkatkan jiwa inovatif siswa ini dengan mengintegrasikannya di dalam pembelajaran. Begitu, Pak, Ah, sepertinya nggih, itu solusi yang alhamdulillah. saya temukan, Mbak. Nggih. Alhamdulillah bagus sekali ini Bu Ismi sudah menemukan solusi yang efektif ya. Semoga ke depan bisa dijalankan dan siswa merasa nyaman dan berpihak pada murid. Syukurlah Bu Ismi, ini dari rencana tadi, kira-kira nanti ke depan komitmen apa dari Bu Ismi yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, mungkin setelah ini saya akan, download, cari-cari referensi modul ajar yang di dalamnya itu, pembelajarannya itu pembelajaran yang berbasis inovatif gitu ya, Pak, ya, terutama Ya, pembelajaran IPA ini saya akan cari-cari referensi dulu, kemudian, setelah itu saya mungkin juga bisa berdiskusi, Pak, dengan rekan-rekan sejawat bersama guru-guru IPA yang mungkin juga sudah pernah melakukan hal yang sama, Pak. Nanti saya akan segera ini, Pak, segera nanti saya coba cari referensi dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Itu, Pak, ini ya, komitmen baik saya. Bu Ismi. Jadi Ibu sudah punya gambaran yang bagus untuk strategi yang akan dilakukan. Iya, Eh, Pak. Alhamdulillah saya, sekarang sudah punya gambarannya. amin. Terus lain waktu setelah ini model yang baru ini dilaksanakan, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk berbagi cerita dengan saya agar saya pun juga lebih ber, bisa berkolaborasi, berinovasi dengan Bu Ismi, bertukar pengalaman, bertukar cerita. Begitu, Bu? Iya ya, Pak, karena ya kita sedang ini kan sama-sama jadi CGP ini mungkin juga yang pertama buat kita, pengalaman pertama. Jadi ya, ke depannya juga saya mungkin akan banyak berdiskusi dengan Pak Arlis gitu, tentang masalah CGP, tentang masalah nanti penerapannya di sekolah kita. Mungkin kita bisa saling sharing seperti ini ya, Pak. Ya, Bu Ismi, semoga niat bagus kita berkolaborasi, berinovasi, terus berpihak pada murid, murid merasa nyaman, kerasan, bisa ilmu yang kita miliki bisa kita transfer ke murid dan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah ini saya sekarang sudah agak plong, saya sudah punya, ya gambaran lah apa yang akan saya lakukan setelah ini, Pak. Makasih banget ya Pak Aris ya sudah meluangkan waktunya ini. Sama-sama Bu Ismi. Untuk itu saya pamit mau melaksanakan koreksian lagi ini. Oh iya Pak, enggak apa-apa, saya sudah terima kasih sekali ini sudah, merepotkan Bapak, pokoknya terima kasih sekali. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak.